A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la illam tantahi ya nuh latakunanna minal marjumin. Surat Asy-Syu'ara ayat 116. Timuratirin qalu, kaumnya Nabi Nuh berkata, mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, la illam tantahi, andaikan kamu tidak mau berhenti, ya Nuhu wahai Nabi Nuh, amma taqulu lana, dari semua ajakan yang engkau ajakkan kepada kami semua, latakunanna minal marjumin, niscaya kamu akan termasuk, akan kami golongkan dalam golongannya orang-orang yang diranjam. Diranjam itu artinya dilempar. Dilempar pakai apa? Ai bil hijarati au bisyatmi. Kami lempari dengan bebatuan atau kami lempari dengan perkataan-perkataan buruk. Latakunanna minal marjumin, niscaya kamu akan termasuk dari golongannya orang-orang yang diranjam. Diranjam itu apa maknanya memang? Dilempar, yakni dilempari dengan batu atau dilempari dengan caci makian. Jadi ini sekarang membahas tentang jawabannya kaumnya Nabi Nuh setelah Nabi Nuh tetap begitu semangatnya, tetap begitu getolnya untuk menyuarakan dan menyampaikan risalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada seluruh kaumnya. Tapi kaumnya tetap saja bersikukuh hingga terakhir kaumnya Nabi Nuh ini bukan hanya sekedar menganggap bohong. Karuan lek megur sekedar dianggap bohong kan wis mari ta Pak. Tapi sampai kaumnya itu mengancam kepada Nabi Nuh dengan ancaman bahwa qalu la illam tantahi ya nuh latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau kamu tidak mau menyudahi suaramu tentang dakwah yang selalu engkau getolkan itu, niscaya kamu akan kami golongkan dari golongannya orang-orang yang marjumin, golongannya orang-orang yang dilempari, yakni dengan batu ataupun dengan ucapan-ucapan caci makian. Maka seperti inilah keadaannya para nabi pada zaman dahulu di dalam risalahnya, di dalam menyampaikan risalahnya, dalam menyampaikan dakwahnya, dalam menyampaikan dakwahnya. Ora enek Pak Nabi zaman biyen sing penak ora enek. Justru malah menerima banyak caci makian. Mulane teng mriki dingendikaken wal makna annahum khawafuhu bi ayyuktala bil hijarah. Ternyata ranjam itu bukan hanya sekedar dilempari saja, tapi benar-benar dilempari yang sampai meninggal. Itu maknanya diranjam. Mulane kamu kalau lihat di dalam bab fikih perihal tentang hukum ranjam, orang itu kalau zina muhson, dia sudah menikah tapi dia melakukan zina, maka hukumannya adalah diranjam hingga meninggal. Diranjam kalau yang dalam bab zina itu kalau yang ada di praktek di salah satu tempat kalau nggak salah di Somalia kalau nggak salah, itu caranya adalah manusia itu yang melakukan zina muhsan itu dipendem awake setengah badan. Jadi sekian. Setengah badannya itu dipendem sehingga tersisa bagian dada ke atas. Kemudian semua orang melempari batu. Ya kayak salah apa-apa Pak. Krana awake pancen memang benar-benar dipendem. Akhirnya dilempari batu, itulah yang dinamakan dengan diranjam. Lah maka inilah yang diancamkan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Dakwah zaman biyen ora ono sing penak. Lek dakwah zaman saiki kan penak lho Pak. Jadi kiai, jadi gus, munggah nang panggung ceramah sak jam ngono wis sangone sakeh. Saiki ngoten.
Zaman biyen nggak ada ceritanya berdakwah itu enak. Dakwah seperti dakwahnya para wali zaman para wali songo, gak ono sing penak. Malah teng mriki justru kaumnya berbalik dengan mengancam kepada Nabi Nuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, setelah Nabi Nuh itu diancam bakal dibunuh dengan cara diranjam dengan batu atau bahkan seminimal-minimalnya au bisyatmi. Seminimal-minimalnya Nabi Nuh itu diancam akan dilempari dengan caci makian. Apa? Dilempari dengan caci makian. Seminimal-minimalnya itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih, fa inda dzalika hasala al-ya'su li Nuhin alaihi salam min falahim. Kalau melihat Nabi Nuh ini melihat kaumnya kok sudah seperti itu tindakannya, sudah menganggap bohong bahkan justru malah mengancam, Nabi Nuh itu sudah putus asa dari imannya para kaumnya. Kata wis layur jai, wis gak kena di Arab. Rok modele iki wis koyo ngene, Pak. Ora kena di Arab belas iki. Pon. Hingga Nabi Nuh berkata, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Hingga Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi kadzabun, sesungguhnya kaumku telah menganggap bohong terhadapku. Nabi Nuh sudah benar-benar berputus asa. Tapi putus asane Nabi Nuh itu mboten kok putus asa yang baru mulai kemudian langsung putus asa, mboten lho rek. Putus asanya Nabi Nuh adalah putus asa yang setelah Nabi Nuh itu benar-benar berdakwah selama 950 tahun. Jadi cara bahasa kasarane ngomong, kembali lagi tentang permasalahan yang namanya sabar. Sabar itu ada batasnya enggak sih? Nah, sabar itu ada batasnya enggak? Kalau kata orang-orang, sabar itu enggak ada batasnya. Realitanya tidak seperti itu. Kita manusia, diakui atau tidak diakui, itu memiliki batas kesabaran. Lho nggih, mulakno di dalam banyak syair itu dikatakan seperti yang ada di dalam syairannya Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau dawuh, ya karimal wajhi hisni qabla ayyafnas tibari. Jadi papane kok ra enek to rek. Kamu tak catat nih beberapa syairan-syairan di dalam syairan-syairannya para ulama yang menunjukkan bahwa sing jenenge sabar iku ana batase. Ngono lho. Sing jenenge sabar iku ana batase. Ya kalau saya jujur lebih cenderung untuk mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Ya sekalipun kita harus bahasa kasaran ngomong ya kudu rodok kuat ngono lho rek, ojo gampang-gampang putus asa. Tapi encen sing jenenge sabar itu kudu memang ada batasnya. Manusia itu nggak bisa, bener-beneran nggak bisa. Makanya kalau dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu syairannya, beliau dawuh, ya karimal wajhi ghisni, ya karimal wajhi ghisni qabla ayyafnas tibari. Ini syairannya beliau. Saya itu termasuk orang yang suka baca syairan-syairannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qabla ayyafnas tibari. Saharokat is. Kayak nak sing iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Guys, kembali lagi kepada yang namanya iki syairan mungkin kamu kurang anggap saja ini menurut kamu ini merupakan syairan yang kurang familiar ya. Merupakan syairan yang kurang familiar padahal tapi kalau di Tarim ini termasuk syairan yang sangat familiar sekali. Jadi dikatakan ya karimal wajhi hisni qabla ayyafnas tibari. Ya karimal wajhi, wahai ya Allah yang maha mulia zatnya, hisni, tolong berikan pertolongan kepadaku qabla ayyafnas tibari, sebelum sabarku ini habis, sebelum saya ini kehilangan kesabaran. Kita para hamba ini, jangankan para nabi, selaku Nabi Nuh yang sudah berdakwah selama 950 tahun, kita ini para manusia biasa itu kadang menghadapi ujian sing gak suwe, cobaan yang gak suwe, gak sampai mungkin 1 tahun, gak sampai mungkin 1 bulan, menghadapi masa-masa sulit mengenai rasane awak dewi ngersulo kabeh kan ngono to Pak. Kalau kamu mau syairan yang familiar yang menjelaskan tentang bahwa yang namanya sabar, bahwa yang namanya sobar itu merupakan ada batasnya di dalam kitab dalam syairannya Burdah. Di dalam Burdah itu ada wal tuhbi abdika fid daraini innalahu sabran mata tad'ul ahwalu yanhazimi. Ini daunnya Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdahnya beliau, wal tuhbi abdika fid daraini innalahu, ya Allah tolong ini hambamu ini, beri dia pertolonganmu yang tak kasat mata di dalam dunia dan juga di akhirat. Karena apa? Innalahu sabron, karena dia itu memiliki kesabaran. Mata tad'uhul ahwalu yanhazimi, tatkala dia sedang dihantam masa-masa sulit, niscaya dia akan menjadi lari. Ini bukti bahwa yang namanya sabar itu ada batasnya. Tapi ya bukan berarti awakmu memanfaatkan kalimat yang seperti ini, wes aku gak iso, gak sabar, jangan dikit-dikit gak sabar gitu, mboten. Ini untuk menunjukkan bahwa memang sangat manusiawi. Napa? Sangat manusiawi. Bahwa nanti biasanya memang seringkali manusia itu kehilangan kesabarannya di dalam menghadapi masa-masa sulit. Semuanya itu kan tergantung himmahnya kemana. Kalau para nabi itu kan himmahnya adalah dakwah. Dakwahnya para nabi yang kita bahas ini adalah Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun Pak. Itu waktu yang tidak singkat. Cara menungso iku wis mbuyut ping akeh, wis canggah, wis udek-udek, wis akeh keturunane cara menungso lho ya. Cara menungso pada umumnya lho ya. Itu bukan hal yang sifatnya gampang. Berdakwah 950 tahun tidak ada yang menerima, bahkan mendapatkan sebuah tindakan penolakan. Bahkan justru malah dikriminalisasi oleh kaumnya sendiri. Oleh karena itu Nabi Nuh sudah segampangan yang ngomong, kalau boleh ini bahasa sayang ya. Kalau bahasanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh fa inda dzalika hasala al-ya'su. Nabi Nuh sudah kehilangan kesabarannya, lek bahasa kula, lek bahasane teng mriki sudah berputus asa. Wes gak kena, wis mari wis 150 tahun aku dakwah. Tidak merubah mereka, justru yang ada mereka semakin menentang, semakin melawan. Akhirnya napa? Ini ki dungane Nabi Nuh, faftah baini wa bainahum fathaw wa najini wa man ma'iya minal mu'minin. Doanya Nabi Nuh cuma satu, itu faftah baini wa bainahum fathan, ay uhkum, ya Allah tolong berikanlah hukum di antaraku dan di antara kaumku itu dengan hukum yang seadil-adilnya. Faftah itu makna asalnya adalah dibuka, berilah hukum yang jelas antaraku dan juga para kaumku.
Kalau di sini diartikan oleh Al-Imam Syekh As-Sawi tengeri tinggalkan ayyuhkum bainana bima yastahiquhu kullun minna. Tolong beri hukum di antaraku dan juga kaum-kaumku dengan setiap hukum yang masing-masing berhak untuk mendapatkannya. Aku dan seluruh orang-orang yang beriman berhak untuk apa? Tentunya berhak untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Dan sinten ya Allah ya Rabbi ya Karim, mereka kaumnya Nabi Nuh yang kufur, mereka berhak untuk mendapatkan sebuah siksaan. Mereka berhak untuk mendapatkan siksaan. Itu faftah baini wa bainahum fathan. Ya Allah, tolong berikanlah hukum antaraku dan juga antara mereka. Masing-masing berilah hukumnya sendiri-sendiri. Yang beriman, yang taat, itu tolong diberikan hukumnya, yakni diberi keselamatan. Yang kufur tolong diberi sebuah siksaan. Iki sedungane Nabi Nuh. Sekampane ngomong Nabi Nuh iki rada ndongakne elek nang kaume. Pun Gusti tak pasrahne jenengan. Bahasa-bahasane wong tua, bahasa-bahasane wong guru kadang. Pun Gusti sak kersane panjenengan tak delok-delok ya wong murid kula ya ngene-ngene kiai. Santri kula ngene-ngene kiai. Iku lek ora sabar. Lek sabar ya ora, yes diopeni sak isoke ngono. Niki dungane Nabi Nuh, wa najini wa ma'iya minal mu'minin. Dengan lebih tegas Nabi Nuh mendoakan secara tegas wa najini wa ma'iya minal mu'minin. Tolong selamatkanku. Ya Allah, tolong selamatkan diriku ini dan seluruh orang-orang yang beriman yang bersamaan denganku. Dan seluruh orang-orang yang bersamaan denganku dari orang-orang yang beriman. Asar al-iman isyaratan ila annahum khalisuna fil ittiba wa kana ma'ahum minal mu'minin samanina ay arba'una minar rijal wa arba'una minan nisa ala ahadi aqwalin taqaddamat. Menurut qaul yang ngendika akan yang mengikuti dari kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan. 40 orang. Bayang nih, dakwah selama 950 tahun. Kau nak sing melok, kau nak sing iman kecuali cuma 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan. 40 tahun loh, Pak. 40 tahun. 150 tahun loh, Pak. Itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang sangat lama. 950 tahun. Disia-siakan sama kaumnya. Disia-siakan sama kaumnya. Dan sekali lagi Nabi Nuh ingin lebih menegaskan bahwa yang berhak untuk diselamatkan bersamaan dengan beliau adalah tentang keimanan, bukan tentang hubungan keluarga, bukan tentang hubungan bahwa ini anak, ini istri atau yang bagaimana. Yang berhak diselamatkan adalah wa najjini wa ma'iya minal mu'minin. Selamatkanlah diriku ini ya Allah besertaan dengan orang-orang yang beriman. Wes, gampangane ngomong cara nggawe bahasa kasar nih kan nggawe bahasa halus toh, Pak. Ya Allah Gusti njen selametno kula kalian para orang-orang yang beriman yang bersamaan dengan kula iki nggawe bahasa halus. Lek nggawe bahasa kasar yang jelas dan kasar pun Gusti jenengan siksa mawon sedanten niku. Gak kuat kelas gak telaten delok kelakuan nih. Kan ngono lek nggih bahasa kasar. Ya, Pak. Jangan siksa mawon. Sing jenengan selamat namung kula kalian orang-orang yang beriman mawon. Ini nggih bahasa kasar ngoten. Cara bahasane lek dalam ayat lain pun Gusti langsung tenggelamkan mawon. Tenggelamkan mawon langsung lek nggih bahasa liyane lek nggih bahasane ayat ini bahasane alus. Nyan selamatnya Gusti, nyan paring hukum sing jelas. Teng mriki dikatakan walaisal gharad minhu ikhbarullahi ta'ala bitakdzib li ilmihi anna alimal ghaibi wasyahadah
a'lam walakinnahu arada inni la ad'uka alaihim lamma adawni wa inna ma ad'uka li ajlika wa li ajli dinika wa li annahum kadzabuni fi wahyika wa risalatik. Dengan bahasa kasar tengriki beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi lebih ingin menegaskan bahwa kemarahannya Nabi Nuh itu bukan karena hawa nafsunya. Paham aja. Kemarahan Nabi Nuh karena tengriki dikatakan arada innila ad'uka alaihim lamma adzawni. Aku tidak mendoakan buruk kepada mereka dengan alasan karena mereka telah menyakitiku. Telah mengkriminalisasi terhadap diriku, telah mengancam, boten. Akan tetapi wa inna ma'ad'uka li ajlika wa li ajli dinik. Aku berdoa kepada engkau karena aku ini tujuanku adalah karena engkau. Dan tujuanku karena agama engkau. Dan tujuanku karena memang mereka bukan menganggap bohong terhadapku. Tapi menganggap bohong di dalam risalah, di dalam wahyu yang aku bawakan dari engkau ya Allah kepada mereka. Apa maksudnya ya? Cara bahasanya Nabi Nuh tidak marah, tidak mendoakan buruk gara-gara disakiti, dikriminalisasi, diancam. Akan tetapi Nabi Nuh ini sudah risih bahwa mereka itu tidak mau iman kepada Allah. Risih karena mereka itu telah menghinakan terhadap agamanya Allah. Risih karena mereka itu telah menganggap bohong terhadap wahyu dan juga risalah yang dibawakan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Ini loh rek. Cara bahasanya kan ngoten. Cara bahasanya kalau di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, dalam para ulama seperti yang diinginkan dalam kitab tibanya itu tidak pernah marah karena mendukung hawa nafsunya. Cara awak dewe ngono kan, kalau jujur-jujuran Pak, awak dewe di model kayak Nabi Nuh, kita yang dianggap bohong, kita yang diancam, kita yang Masya Allah, kita yang dikriminalisasi. Seringkali kita marah karena diri kita yang disakiti. Tolong dibedakan. Awak dewe ngono ya jangkrik, aku dianggap bohong rek. Aku diancam rek. Lah iki awak dewe marah gara-gara kitanya yang merasa disakiti. Tapi kalau Nabi Nuh tidak marah karena itu. Kamu boleh untuk menghinakan diriku. Kamu boleh meropek-ropek harga diriku. Tapi kalau kamu menghinakan terhadap Allah, kalau kamu menghinakan terhadap agamanya Allah, kalau kamu menganggap bohong terhadap wahyu dan juga risalah yang dibawakan olehku dari Allah Ta'ala, inilah yang akan menjadi diriku untuk pantas untuk marah. Jadi para ulama zaman biyen ojo para nabi nggih, ojo para nabi. Wong pokoknya para ulama zaman dahulu itu Masya Allah atine bersih-bersih ngoten. Atine bersih-bersih, mboten kok krana awake sing sedang disakiti. Tapi murni karena agamanya Allah Ta'ala. Satu contoh, sampean biar ingat, sampean biar tahu ya. Bentuk keikhlasan bahwa beliau itu tidak sedang membela dirinya sendiri. Nabi Nuh marah, mendoakan buruk kepada kaumnya, rangkanya bukan untuk membela dirinya sendiri, tapi membela agamanya Allah. Ini juga dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Dulu diceritakan kalau tidak salah ini adalah Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar. Kalau nggak salah saya ingat saya ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam salah satu peperangan itu pernah Sayyidina Ali itu sudah berhasil menaklukkan pemimpin perangnya dari golongan orang kafir. Hingga Sayyidina Ali itu sudah mampu menunggangi dadanya musuh. Panglima perangi wong kafir itu wis ditunggangi sama sinten Sayyidina Ali. Barang Sayyidina Ali sudah mau menghunuskan pedangnya seperti ini, mau membunuh, kok tiba-tiba musuh itu langsung meludahi mukanya Sayyidina Ali. Hingga ludahnya itu benar-benar mengotori wajahnya Sayyidina Ali yang mulia.
Iku lek cara awak dhewe, Pak. Bahaya. Iki wis kate aku gak mbok idoni wis kate mateni. Jihad di dalam jalannya Allah. Apa maneh mbok pateni. Ya langsung mak cerek ngene lek awak dhewe. Tambah gak terima. Tapi ini bentuk membunuh yang karena hawa nafsu. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika beliau hendak menghunuskan pedangnya kepada panglima musuhnya? Justru ketika diludahi Sayyidina Ali malah berdiri dan meninggalkan. Malah berdiri dan meninggalkan. Kemudian Sayyidina Ali ditanyai, loh Sayyidina Ali kenapa kok nggak jadi? Engkau membunuhku, engkau menusukkan pedangku ke diriku ini, kenapa kok nggak jadi? Padahal aku sudah membuatmu menjadi marah. Kondisi di mana kamu sudah saya buat marah semenjadi-jadinya, yaitu dengan cara menghinakan, dengan cara diidoni lah wajahnya, mukanya. Tuh, awak dhewe wis tambah marah tenanan, Pak. Sayyidina Ali menjawab, iya. Aku justru meninggalkanmu di saat aku hendak menusukkan pedangku kepada kamu. Kemudian kamu meludahkan, kemudian kamu meludahi wajahku karena aku takut. Kalau aku tetap membunuhmu, menusukmu dengan pedang ini, dalam keadaan kamu sudah meludahi karena aku takut bahwa tujuanku berperang ini bukan karena Allah, tapi karena sedang membela hawa nafsu. Segi bedanya awak dhewe kan ngoten niku. Pun tadi Nabi Nuh niki mboten ndongakne elek gara-gara napa? Gara-gara dirinya sendiri. Orang belani awake dhewe tapi belani agamane Gusti Allah. Ngoten lho. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Fa anjaynahu, kemudian aku menyelamatkannya Nabi Nuh, wa man ma'ahu dan seluruh orang yang bersama dengan Nabi Nuh fil fulkil mashhun, di dalam perahu yang dipenuhi. Napa? Di dalam perahu yang sudah dipenuhi. Karena tengriki ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim pundi wau fil fulkil mashhun ayil mamlu minan nas wal hayawan wat thair. Yakni perahunya ini sudah benar-benar dipenuhi oleh para manusia, hewan-hewan dan burung-burung. Ini karena ceritanya itu adalah ini merupakan banjir bandang besar-besaran. Sehingga perahunya Nabi Nuh ini merupakan perahu yang benar-benar dipenuhi. Kalau dalam cerita dalam ayat lain kan Nabi Nuh itu memang wasna'il fulka bi ayunina. Ngoten nggih. Cara bahasane teng ayat lain niku ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sik niki ayat ya. Innahum muhraqun. Wasna'il fulka bi ayunina wa yahwa dalam surat Hud ayat 37. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Niki wis dawuh Allah taala. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ini dalam surat Hud. Ini sebenarnya kemarin sudah dibahas, sudah dibahas lengkap pada surat Hud ayat 37, mulai dari ayat 37. Jadi ceritanya memang Nabi Nuh didhawuhi oleh Allah Ta'ala disuruh untuk membuat yang namanya perahu. Jadi perahu itu sing awal kali an-najjar, tukang kayu, itu adalah Nabi Nuh. Mebel, Pak. Tapi ora dadi presiden. Dadi ini Nabi niki. Iki Nabi sing ahli mebel. Yaitu Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu ketika teng ayatnya kemarin mantun wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru min.
qalu taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ditertawakan sama kaumnya. Kayak apa? Gawe perahu koyo ngono iku lho, gawe apa? Wong Arab itu merupakan negara yang tandus, tidak ada air di situ. Kan lucu. Nang daerah sing kering, gak ono banyu, kok moro-moro gawe perahu. Katanya mbok gawe apa? Ditertawakan oleh kaumnya. Malah kalau dalam syairannya kan ingin dikatakan tarjun najata walam tasluk masalikahu innas safinata la yajri alal lam tajri alal yabasi. Bahwa kamu menginginkan sebuah keselamatan tapi kamu tidak mau untuk melewati jalannya keselamatan, maka perlu kamu ketahui bahwa yang namanya kapal itu tidak akan berjalan di atas kekeringan. Innas safinata lam tajri alal yabasi. Fil fulkil mashhun. Tangriki didhawuhaken dari kaumnya Nabi Nuh. Tangriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Summa aghraqna ba'du ay ba'da inja'ihim al-baqina. Summa aghraqna ba'dul baqin. Kemudian aku menenggelamkan. Setelah menyelamatkan golongannya Nabi Nuh, aku tenggelamkan semuanya al-baqin kepada yang tersisa. Ay min qaumihi. Tangriki dikatakan ay sigharan wa kibaron. Baik yang masih kecil atau yang sudah besar. Fal halaku ad-dunyawi amma al-kibar was-sighar wal bahaim. Maka kerusakan, kebinasaan yang dunia ini menyeluruh kepada baik yang sudah besar, baik anak kecil, bahkan hewan-hewan juga. Wa amma fil akhirati fal khulud finnar makhsusun biman mata kafiran ba'dal bulu. Wa masibyanuhum bal wasibyanul musyrikin min awwalid dunya ila akhiriha fa yadkhuluna al jannata bi syafa'atin nabi. Terus ini bahas bahwa anak kecil itu yang mati dalam keadaan belum tahu tentang urusan iman itu bagaimana. Tengeriki ingin dikatakan anak kecilnya mereka, kaumnya Nabi Nuh yang meninggal karena terkena banjir. Bahkan anak-anak kecilnya seluruh orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan masih kecil, tengeriki ingin dikatakan mereka semua akan masuk surga dengan syafaatnya Kanjeng Nabi. Krono sik cilik, Pak, kurang ngerti. Ngoten lho. Pun terakhir inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna fi dzalika la ayah, dan sesungguhnya di dalam Allah Ta'ala menyelamatkan sebagiannya kaumnya Nabi Nuh dan menenggelamkan kepada sebagian yang lain terdapat sebuah pertanda, terdapat sebuah pelajaran. Wa makana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan dari mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu yakni Allah Ta'ala merupakan zat yang maha agung dan zat yang maha pengasih. Surat Asy-Syu'ara ayat 122. Wes. Ini lanjut ya, lanjut maknanya ya. Lanjut maknanya rek. Jadi kita kurang tak kowo. Wes kita gak tak kowo lali. Pon. Menjing mon bener-bener apa maknanya nih? Mulai kadzabat adunil mursalin, surat Asy-Syu'ara ayat 123. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Saya krungu shawab. Seger, Pak. Wallahu a'lam bissawab, Pak.